Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang terhormat Ibu Berti Yolida, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Dasar, serta teman-teman sekalian yang saya saksikan serta saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi ekologi. Sebelum memulai materi, perkenalkan nama saya Ahmad Fakih selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama dari Rika Afrilia, kemudian Rafifa Putri Azahra, Ana Adelia, Ninengah Gunarti, Veralia Safitri, Nimas Keke Widya Sari, Sinora Francisca, Sania Zena Azaria, Ahmad Fakih, Wafa Asofa. Baiklah, langsung saja kita simak presentasinya. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian dan sejarah. Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip ekologi sudah ditelaah semenjak zaman Yunani kuno oleh Aristoteles. Ialah murid Aristoteles mengamati dan menjelaskan hubungan yang terjadi antara manusia dengan lingkungan. Pada awal abad ke-19 Masehi, dijelaskan hubungan antara asosiasi tumbuhan dengan faktor lingkungan untuk memahami jumlah serta persebaran spesies hewan dan tumbuhan oleh Alexander von Humboldt. Pada tahun 1866, pada pertama kalinya ahli biologi Jerman yaitu Ernst Haeckel mengemukakan istilah ekologi. Setelah 3 tahun mengemukakan istilah ini, beliau mendefinisikan ekologi sebagai seluruh ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dengan lingkungan sekitarnya, serta hubungan yang dapat diperhitungkan pada arti yang lebih luas, baik yang bersifat organik maupun anorganik. Beberapa pakar biologi pada abad ke-18 dan 19 juga telah mempelajari dan menelaah bidang-bidang dalam ruang lingkup ekologi, seperti Anthony van Leeuwenhoek terkenal sebagai pioner penggunaan mikroskop, juga pioner dalam studi mengenai rantai makanan dan regulasi populer. Lingkungan adalah sistem kompleks yang berada di luar individu dan mempengaruhi organisme. Lingkungan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Jenis-jenis lingkungan hidup. Yang pertama ada lingkungan hidup alami, yaitu yang dibentuk oleh alam yang terdiri dari beberapa sumber daya alam dan ekosistem dengan komponen fisik dan biologinya. Yang kedua, lingkungan hidup binaan atau buatan, yaitu meliputi lingkungan buatan yang dibangun oleh bantuan atau masukan teknologi, baik teknologi sederhana maupun teknologi modern. Yang ketiga, ada lingkungan hidup sosial, yaitu terbentuk karena adanya interaksi antara lingkungan dengan makhluk hidup lain yang saling mempengaruhi dan saling bergantungan satu sama lain. Dan yang keempat ada lingkungan berkelanjutan. Lingkungan yang berkelanjutan didefinisikan sebagai keadaan keseimbangan, ketahanan, dan konektivitas yang memungkinkan manusia untuk memenuhi kebutuhan tanpa melebihi kapasitas ekosistem pendukungnya dan mampu beregenerasi untuk terus memenuhi kebutuhan di masa depan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hana Adelia. Kepada Hana Adelia saya persilakan. Terima kasih Ahmad Fakih. Yang selanjutnya ekosistem. Menurut Tansley 1935, ekosistem ialah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksud dalam ekosistem tersebut yakni berhubungan dengan keanekaragaman spesies atau species diversity. Pada ekosistem yang strukturnya kompleks, maka akan mempunyai keanekaragaman spesies yang tinggi. Sedangkan fungsi yang dimaksud dalam ekosistem ialah berhubungan dengan siklus materi,
dan arus energi melalui komponen-komponen ekosistem. Terdapat beberapa jenis ekosistem, yaitu yang pertama ekosistem laut, yang kedua ekosistem intertidal, yang ketiga ekosistem mangrove, yang keempat ekosistem terestrial tropis. Interaksi organisme. Ekologi mempelajari hubungan atau interaksi antar organisme maupun organisme dengan lingkungan abiotiknya. Interaksi ini merupakan bentuk atau cara-cara organisme beradaptasi sehingga dapat mempertahankan hidupnya. 1. Netralisasi. Yang kedua, predasi atau pemangsaan. Yang ketiga, kompetisi atau persaingan. Yang keempat, amensalisme atau antibiosis. Yang kelima, simbiosis. Simbiosis ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Vera. Untuk Saudari Vera, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi makanan melalui seri organisme. Pada rantai makanan terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Alur pada rantai makanan bergerak secara linear, dari produsen ke konsumen teratas. Jaring. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinambungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang jauh lebih kompleks. Selanjutnya ada piramida makanan. Piramida makanan merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik satu dan tingkat trofik lainnya, berdasarkan jumlah, biomasa, dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofiknya. Suksesi. Suksesi adalah perubahan dalam komunitas yang terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan, berlangsung secara lambat, teratur, dan terarah menuju kestabilan. Menurut konsep terkini, suksesi merupakan pergantian jenis-jenis pioner oleh jenis-jenis yang lebih mantap yang sesuai dengan lingkungannya. Suksesi primer terjadi karena ekosistem mengalami gangguan yang sangat berat sehingga komunitas yang ada hilang atau rusak total. Kedua, suksesi sekunder terjadi pada ekosistem yang mengalami kerusakan tetapi tidak total, masih ada yang tersisa. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Rika. Kepada Saudari Rika, saya persilahkan. Baik, saya lanjutkan. Ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi dapat digambarkan melalui spektrum biologi dengan menggambarkan asas-asas organisasi kehidupan, yaitu yang pertama, organisme. Organisme adalah unit tunggal dan terkecil dari suatu makhluk hidup. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah kumpulan individu dari spesies yang sama yang hidup di daerah wilayah tertentu. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi dari spesies yang berbeda yang hidup di daerah wilayah tertentu. Yang keempat adalah ekosistem. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar, dengan lingkungan abiotiknya. Yang kelima, biosfer. Biosfer adalah ekosistem global, yaitu jumlah keseluruhan ekosistem yang ada di planet atau seluruh kehidupan dan tempat hidupnya. Slide selanjutnya. Cabang keilmuan ekologi. Yang pertama, menurut jenis organisme. Menurut jenis organisme, ekologi dibagi menjadi 3, yaitu ekologi hewan, ekologi tumbuhan, dan ekologi manusia. Yang kedua, menurut jenis lingkungan. Menurut jenis lingkungan, ekologi dibagi menjadi ekologi hutan pantai. Yang ketiga, menurut interaksi lingkup organisme. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu menurut jenis organisme. Hewan, sebagaimana makhluk hidup lainnya, menempati lokasi bersama dengan makhluk hidup lainnya dan makhluk tak hidup yang bersama-sama membentuk lingkungan hidup hewan. Sistem yang terbentuk karena interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem, sedangkan ilmu yang mempelajari ekosistem disebut ekologi.
ahli zoologi Inggris Charles Elton yang menekankan pada studi populasi di alam liar barangkali merupakan sosok yang paling berpengaruh. Elton bekerja lebih sering dengan hewan bernilai komersial, menyusun sejumlah konsep terminologi ahli alam yang melibatkan relung ekologi, rantai makanan, dan piramida jumlah. Ekologi tumbuhan mengandung dua pengertian, yaitu ekologi sebagai ilmu dan tumbuhan sebagai objek. Ekologi berasal dari kata oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Berdasarkan uraian tersebut, maka secara umum ekologi tumbuhan diartikan sebagai kajian tentang hubungan timbal balik antara tumbuhan dan lingkungannya. Ekologi tumbuhan sebagai salah satu cabang ilmu ekologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara spesifik interaksi tumbuhan dengan lingkungan hidupnya, yang berhubungan dengan berbagai proses dan fenomena alam. Kelompok atau komunitas tumbuhan tertentu hilang atau musnah, kemudian akan muncul, tumbuh, dan berkembang kembali melalui serangkaian proses suksesi. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sinora. Baik, terima kasih Saudari Nengah. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Nengah, yaitu cabang keilmuan ekologi manusia. Ekologi manusia dipelajari untuk mengenal tempat, makna, dan peranan keberadaan kita sebagai manusia dalam rumah tangga. Kehidupan di bumi yang merupakan bagian sangat kecil dalam keluasan jagat raya dan dalam kebesaran Maha Penciptanya. Menurut sejarahnya, berbagai prinsip dan kaidah ekologi sudah dirintis oleh para ahli filsafat. Menurut sejarahnya, pada dasawarsa sekitar awal tahun 1700, seperti pengertian tentang rantai makanan, strategi hidup, dan sebagainya. Pada saat mana ekonomi, ilmu rumah tangga manusia mulai dikembangkan. Ekologi sendiri, ilmu rumah tangga makhluk hidup sebagai cabang ilmu pengetahuan baru berkembang tahun 1869. Berbagai sifat hakiki dari suatu unsur kehidupan dapat berdiri sendiri, tetapi keberadaannya dalam suatu sistem pada umumnya menyebabkan munculnya sifat kolektif dari sistem itu yang dapat merupakan penjumlahan sifat masing-masing, tetapi juga berupa sifat kolektif baru yang bukan merupakan jumlah sifat masing-masing komponen. Paradigma ilmiah dari ekologi dicirikan dengan hubungan timbal balik makhluk hidup dengan komponen lain dalam kehidupan yang dapat berupa perolehan maupun kerugian yang selalu menimbulkan dampak atau perubahan dalam sistem di mana hubungan itu berlangsung. Dalam ekologi manusia, hubungan timbal balik itu terjadi antara manusia dengan seluruh komponen lingkungan di mana manusia berada atau berkepentingan. Menurut jenis lingkungan, ekologi hutan pantai. Hutan pantai tidak terpengaruh oleh iklim lingkungan di sekitarnya dan memiliki tanah kering yang mengandung pasir, batu karang, atau lempung. Tumbuhan hanya tumbuh pada bagian tanah pantai yang rendah, pantai serta pepohonannya terkadang penuh dengan epifit. Keanekaragaman hayati pada hutan pantai termasuk pada kategori yang rendah. Selain itu, hutan pantai juga ditumbuhi pandan wangi serta butun dengan jumlah yang melimpah. Sarang semut banyak ditemukan di batang butun. Vertebrata yang hidup pada hutan pantai sangat beragam. Binatang langka yang ditemukan di hutan pantai yaitu kakatua, betet kelapa buru, dan burung gosong. Hutan pantai melakukan suksesi melalui tanaman katang-katang dengan kumpulan Pescapre dan melalui Barringtonia menggunakan gugusan Barringtonia. Kedua jenis gugusan ini ditemukan pada pantai berpasir dan pantai berbatu. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sania. Kepada Sania, saya persilahkan. Secara umum mempelajari tentang interaksi organisme dengan lingkungan. Ruang lingkup pada dasar terbatas di beberapa hal, seperti misalnya individu, populasi, komunitas, ekosistem. Protoplasma adalah zat hidup dalam sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks, seperti lemak, dan karbohidrat. Sel adalah satuan dasar suatu
organisme yang terdiri atas protein terkandung dalam membran. Membran merupakan komponen yang menjadi pemisah dari komponen lainnya. Jaringan memiliki fungsi sama, misalnya organ atau tubuh merupakan bagian itu yang mempunyai fungsi kaki atau kepada jaringan, saya akan melanjutkan bacanya, yaitu cabang keilmuan. Sistem organ adalah kerjasama antara struktur dan fungsi yang harmonis, seperti kerjasama antara mata dan telinga, antara mata dan tangan, dan antara hidung dengan tangan. Organisme adalah suatu benda hidup, jasad hidup, atau makhluk hidup. Populasi adalah kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan bergerak, yang beranak pada suatu daerah tertentu. Contohnya populasi rusa di Pulau Jawa, populasi banteng di ujung kulon, populasi badak di ujung kulon, dan populasi ayam kampung di Jawa Barat. Komunitas adalah semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Di daerah tersebut, setiap populasi berinteraksi satu dengan lainnya. Misalnya, populasi rusa berinteraksi dengan populasi harimau di Pulau Sumatera, atau populasi ikan mas berinteraksi dengan populasi ikan mujair. Ekosistem adalah tataan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup, seperti tanah, air, udara, atau kimia fisik, yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Biosfer adalah lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. Lapisan biosfer kira-kira 9.000 meter di atas permukaan bumi, beberapa meter di bawah permukaan tanah, dan beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Kesimpulannya adalah ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi adalah bagian kecil dari biologi. Ilmu biologi murni dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembagian berdasarkan lapisan vertikal dan pembagian berdasarkan taksonomi. Makhluk hidup atau organisme memiliki tingkat organisasi yang berkisar dari tingkat yang paling sederhana ke tingkat yang paling kompleks. Tingkatan organisme dalam ekologi adalah protoplasma, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, dan ekosistem. Ekologi masa kini menjadi semakin luas cakupannya. Namun ekologi dapat dikelompokkan berdasarkan bidang kajiannya, yaitu autekologi, sinekologi, berdasarkan habitatnya, dan berdasarkan taksonomi. Suatu organisme tidak dapat hidup sendiri. Untuk kelangsungan hidupnya, suatu organisme akan sangat bergantung pada organisme lain dan berbagai komponen lingkungan yang ada di sekitarnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian video presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.